Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam dan banyak nikmat kepada kita dan keluarga kita, terutama nikmat iman. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan dalam bentuk iman dan nikmat-nikmat yang lain, kita bisa mengarungi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga di akhir kehidupan kita bisa menemukan kematian yang husnul khotimah, sehingga kita akan mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah di akhirat nanti, yaitu hidup di dalam surga. Amin. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan peranan penting bagi kaum wanita dalam membangun generasi yang robbani, generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, generasi yang hidupnya bermanfaat untuk diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, terutama kaum muslimat. Sengaja malam ini saya menyampaikan tentang pentingnya peranan kaum wanita karena ada suatu statement, pernyataan dan pertanyaan dari seorang tokoh negara, tokoh negara, bukan sembarang orang yang berbicara, berarti berbobot dan didengar oleh banyak tokoh-tokoh masyarakat. Pertanyaannya yaitu kenapa. Kalau ada kata kenapa, itu berarti kalimat pertanyaan. Kenapa ibu-ibu sekarang kok senang berkumpul, berdatangan ke tempat-tempat pengajian? Kasihan anak-anak, artinya anak-anak terlantar. Mungkin anak-anak menjadi tidak bisa berprestasi di dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan pembangunan negara.
Mungkin kalau bagi orang-orang yang tidak paham tentang pertanyaan ini dianggap pertanyaan itu sepele. Tapi bagi orang yang cerdas dan berkualitas tahu maksud dan tujuan daripada pertanyaan ini. Kemudian, apakah benar pertanyaan itu bahwa dengan sering hadirnya ibu-ibu ke tempat-tempat pengajian menjadikan generasi kita itu rusak, generasi kita itu lemah? Kalau kita telusuri dengan sebaik-baiknya, dengan memahami sejarah perkembangan negara kita sampai merdeka sampai saat ini, kontribusi daripada ibu-ibu itu sangat besar. Dengan pengajian, dengan pencerahan, dengan memahami makna hidup yang orientasinya bukan hanya sekedar kebahagiaan di dunia, tetapi keselamatan di alam barzah, dan terakhir adalah keselamatan hidup di akhirat, justru ada di dalam pengajian-pengajian itu. Tanpa ada pencerahan, tidak mungkin ibu-ibu akan paham tentang agama. Saya yakin-yakinnya. Karena tidak semua orang suka membaca Al-Quran, tidak. Apalagi memahami. Tetapi dengan hadir di tempat-tempat pengajian, ibu-ibu yang tadinya tidak tahu tentang isi Al-Quran menjadi tahu karena dijelaskan oleh ustadz, oleh kiai, atau oleh orang-orang yang berkompeten, yang punya kemampuan untuk memberikan pencerahan, sehingga mereka sadar bahwa fungsi mereka sebagai kaum wanita, sebagai ibu itu sangat penting menentukan kesuksesan anak mereka dalam hidup. Jadi bukan sebaliknya, seperti pertanyaan yang mereka anggap bahwa ibu-ibu datang ke pengajian itu hanya sekedar untuk bertemu ria, bersenang-senang. Tidak, saya yakin tidak. Walaupun mungkin ada di antara sekian persen yang seperti itu. Justru kalau kita lihat ibu-ibu yang berkualitas imannya, yang kuat ibadahnya, yang kuat doanya, anaknya berhasil. Tidak hanya berhasil hidup sebagai seorang sukses di dunia, tapi sukses akhirat. Banyak orang-orang yang gagal dan gagal ketika punya anak sampai puncak kejayaan, akhirnya terjerembab. Kenapa? Anaknya tidak mendapatkan landasan iman yang kuat, sehingga rapuh dan rapuh hatinya. Casingnya bagus, mungkin punya jabatan yang terhormat di kantor, di masyarakat, tetapi ternyata rapuh dan rapuh. Maka ibu itu adalah pendidik yang pertama di dalam keluarga. Kenapa? Ayah nggak mungkin mendidik mendidik anak-anak, maaf ya, karena dia berkewajiban mencari nafkah. Kesempatannya sedikit, tapi justru ibu-ibu itulah yang menentukan. Maka sebenarnya dalam Islam kewajiban mencari nafkah adalah suami.
Istri hanya membantu. Ini kalau memang suami mampu, kalau tidak membantu, kalau kerjasama berdua. Tapi tanggung jawab pendidikan itu pertama ada di orang tua, terutama ibu. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita cermati apa benar pertanyaan tokoh masyarakat itu jawabnya. Justru kaum wanita itulah penyangga utama kesuksesan dalam bernegara, berbangsa. Hampir suami-suami yang sukses itu karena kekuatan istri dalam membackup, mendampingi suami untuk menjadi sukses. Atau sebaliknya, banyak yang suami hancur karena perilaku istri. Sekarang kita coba, apakah benar orang-orang yang sering mengaji justru merugikan negara? Siapa Cut Nyak-Din? Cut Nyak-Din itu tokoh wanita Islam. Siapa Dewi Sartika? Itu termasuk wanita-wanita yang berkualitas. Kalau kita ambil contoh di negeri kita ini banyak. Siapa? Ibu Walidah. Ada yang tahu? Siapa Ibu Walidah? Yang diakui sebagai pahlawan wanita siapa? Istri Ki Haji Ahmad Dahlan. Termasuk Ki Haji Ahmad Dahlan sendiri sebagai pahlawan. Kenapa sekarang wanita-wanita ketika sudah bergairah untuk mengaji justru dipertanyakan? Ini yang perlu kita perhatikan. Karena wanita yang sudah mengaji akan paham perannya. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim yang membicarakan tentang kaum wanita terutama, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu. Siapa? Terutama suami, bapak. Kemudian istri punya tanggung jawab. Karena bapak bekerja, istri bertanggung jawab mengawasi anak-anak terutama masih kecil. Jagalah dirimu dan keluargamu. Diri baru keluarga. Dari sesuatu yang belum terjadi, tapi akan pasti kejadiannya itu. Dan banyak orang yang gagal hidup nanti di akhirat, walaupun mungkin dunia sukses. Maka Allah ingatkan, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dari siksa api neraka. Maka ibu harus sadar. Harus sadar. Betul-betul sadar. Kecelakaan besar pada anak-anak di akhirat nanti itu bergantung kepada ibu. Pendidik yang pertama. Sebelum orang lain mendidik, maka ibu itulah yang mendidik. Sejak dia lahir kecil, belum tahu apa-apa, belum bisa bicara dan mengatakan A, B, C, D dan kata-kata, ibu yang punya kewajiban. Bahkan untuk mengenalkan anak pertama Allah itu ibu. Tapi kenapa ketika ibu itu mencari ilmu dalam agama justru dianggap penghalang kemajuan generasi muda untuk maju? Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Mengapa? Allah dalam surat At-Tahrim itu
wanti-wanti. Sebab besok di neraka itu sungguh berat beban yang akan dipikul oleh orang-orang yang gagal dalam hidup di dunia ini, karena mereka termasuk ibu itu sendiri disiksa oleh malaikat dengan siksaan yang sangat pedih. Di sana, di akhirat nanti, di neraka nanti, malaikat nggak punya lagi pri kemanusiaan, bengis, kejam, dan apa yang diperintahkan oleh Allah akan dilakukan. Inginkah seorang ibu melihat anaknya kelak berada dalam neraka? Seandainya ibunya masuk surga, pasti tidak. Ingin semuanya masuk dalam surga. Maka dari itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sampai sekarang, insya Allah sampai hari kiamat nanti, di negeri kita ini kaum wanita akan berbondong-bondong. Alhamdulillah Pak, di negara kita ini walaupun masih ada kurangan, banyak artis sekarang pakai kerudung. Banyak artis sekarang pakai kerudung, aktor-aktor, aktris-aktris banyak yang sekarang sudah memahami apa makna hidup. Kalau dulu mereka hidup untuk bersenang-senang, hedonisme, sekarang mereka banyak menangis atas jalan hidup mereka yang sesat, yang keliru. Mereka bertobat. Mengapa mereka bertobat? Karena mereka menghadiri majelis taklim, dan mereka sudah menjadi orang tua yang punya tanggung jawab untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Perlu saya sampaikan kenapa? Ini yang bicara tokoh negara. Kalau diikuti nanti menjadi berat. Akhirnya mundur semua, masjid kosong, musola kosong, dan yang bertanya tuh nggak paham. Nggak pahamnya apa? Ibu-ibu yang datang ke majelis taklim yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, yang di dalamnya dibacakan hadis-hadis Rasulullah, zikir dengan tahlil, tahmid, takbir. Kehadiran mereka itu didatangi oleh para malaikat, yang diutus oleh Allah, dan tugas mereka memang untuk mencari majelis ilmu, majelis zikir. Begitu bertemu majelis zikir, maka mereka memanggil kelompoknya yang lain. Ini loh ibu-ibu Karangasem sedang ikuti pengajian. Ibu-ibu Karangasem sedang ikuti pengajian di Al-Furqan, di mana. Setelah berkumpul mereka mengepakkan sayapnya. Malaikat mengepakkan sayapnya dan berdoa, ya Allah, ya Tuhan, masukkanlah mereka ke dalam surga. Degil manusia kalau gak mau didoakan oleh para malaikat. Kalau meninggal minta kepada kiai untuk mendoakan keluarganya, dirinya. Tetapi ketika diberi kesempatan oleh Allah ketika masih hidup, datangilah majelis pengajian yang di situ para malaikat datang mendoakan, ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga. Sekarang tolol kalau orang itu nggak ngerti paham bahwa majelis taklim itu sangat tempat yang mulia, tempat yang sangat mulia. Orang bodoh saja yang ngerti agama yang tidak mau datang ke masjid, ke musola, tempat pengajian. Bodoh dalam arti nggak ngerti nilai hidup.
bahwa keberadaan hakiki itu nanti di akhirat. Ya Allah, masukkanlah mereka dalam surga yang telah Kau janjikan. Allah berjanji, siapa yang beriman maka tempatnya besok surga, dan siapa yang ingkar besok tempatnya neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Jaga, jaga dan jaga. Gak sanggup kamu nanti merasakan siksanya neraka, gak sanggup. Tapi subhanallah, saya yakin seyakin-yakinnya sekarang takdir beribu-ribu malaikat mendoakan kita sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, bukan cerita. Silakan nanti buka surat Al-Yuruf atau Al-Yumar, bagaimana tindakan para malaikat yang cinta kepada orang-orang yang beriman, yang selalu menghadiri majelis-majelis taklim. Masukkanlah mereka dalam surga sebagaimana yang Kau janjikan. Allah berjanji bersama moyang-moyang mereka. Maka maaf dan maaf, kalau orang tuanya dulu nggak benar, jarang menurunkan keturunan yang baik-baik, jarang. Kacang orang ninggal lanjaran. Sebaliknya orang tua yang baik, moyang kita, mbah kita, buyut kita yang baik, besok akan menurunkan keturunan yang baik. Jangan dianggap sepele orang yang datang ke pengajian kemudian beribadah berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imaman. Di malam hari tidak ada orang, hanya Dia dan Allah. Dan ketika Allah membuka tabirnya, doanya akan didengar pasti. Aku berikan engkau keturunan anak-anak yang soleh, anak-anak yang memberikan sholat, dan pemimpin-pemimpin orang yang bertakwa. Nggak mungkin orang yang ngerti nggak ngerti agama mau berdoa seperti longko, angel. Hanya orang-orang yang beragama. Inilah kekeliruan cara berpikir manusia sekarang. Nek sing ngomong wong bodoh ora apa-apa, orang agama ora apa-apa. Orang Islam nggak dihargai, kaum wanita nggak dihargai. Makanya Kiai Ahmad Dahlan tahun 12 mendirikan organisasi Muhammadiyah. Kemudian kalau nggak keliru 1916 lahirlah Aisyah, kaum wanita yang bergerak di gerakan Muhammadiyah. Apa yang dilakukan? Amar ma'ruf nahi mungkar. Buka sejarah, buka sejarah peranan Aisyah di tahun 1928. Apa tuh? Sumpah Pemuda. Perannya sangat penting, kaum wanita. Kenapa bersatu? Mengapa Aisyah ikut? Ingat, wa'tasimu bihabli jami'a wala tafarraqu. Waktu itu bangsa Indonesia nggak bisa bersatu, sulit, sehingga Belanda mampu menjajah 350 tahun. Tapi dengan diilhami bersatu padalah kamu pada tali agama Allah, bersatu dan bersatu. Maka kaum wanita termasuk kaum laki-laki, para pemuda-pemudi, seluruh bangsa Indonesia, tokoh-tokoh menyatukan diri. Tidak melihat lagi orang Kalimantan, orang Sumatera, orang Jawa, atau suku lain. Kita harus bersatu. Itu Quran. Tapi kenapa sekarang ketika orang belajar Al-Quran justru dipertanyakan? Harusnya mereka bertanya pada diri sendiri. Muhammadiyah, mengapa Muhammadiyah pakai lambang matahari, mengapa? Karena ingin menyinari bumi pertiwi ini.
tanpa membedakan suku, bangsa dan agama, semua akan dilindungi seandainya orang Muhammadiyah itu menjadi pemimpin. Karena matahari itu tidak pernah milih-milih mana yang disinari. Semua disinari, semua diberikan kebaikan oleh matahari itu supaya hidup. Binatang-binatang yang buas bisa hidup karena ada matahari. Ini jangan dianggap sepele, lambang-lambang itu. Maka mari ibu-ibu, bapak-bapak terutama, anjurkan ibu-ibu kita yang di rumah keluar dari rumah, hijrah. Untuk sementara waktu, hijrahkan hati kita yang hanya cinta di rumah saja, sekarang keluar. Kemana? Bukan tempat-tempat rekreasi, bukan. Tetapi kita keluar untuk berkumpul, bersatu, untuk menuju pulau surga, untuk menuju surga, untuk meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas keluarga kita. Ini penting. Islam mengejar itu, bersatu kaum wanita. Gagal nanti ibu-ibu kalau nggak pernah ngaji. Silakan aja. Ibu-ibu yang tidak pernah ngaji dengan ibu-ibu yang sudah ngaji, insya Allah berbeda. Saya berikan contoh Pak, maaf. Ibu saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Bapak saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Hidup pada masa Belanda dan Jepang, nggak boleh sekolah. Tetapi kenapa saya sekarang berdiri di sini, bicara di sini? Karena ibu saya selalu berdoa dulu. Muga-muga anakku mulya. Itu kamulyanan karharjan, pakai bahasa Jawa, karena nggak bisa berdoa. Kenapa? Dulu ngajinya dengan Kiai Rohmadi, seorang kiai ahli ilmu falak, bapaknya Pak Muslim, PDM, Weleri Kendal, Pak Rohmadi namanya. Belajar dengan Kiai Basri Wiryono, tidak pernah bersekolah, tapi dicerahkan dengan ilmu agama. Sehingga maaf, tahun 55 kakak saya seorang sarjana jurusan agama Islam dari IAIN, kemudian ambil sejarah di UGM tahun 58. Orang tua yang bisa baca tulis bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas karena ngaji, maka dia paham apa yang dilakukan dalam hidup ini. Jangan sampai seorang seperti sekarang gagal, begitu dapat anak yang sukses koruptor, jadi anak sukses mati nih orang. Apa? Makanya lihatlah orang-orang dahulu mengapa anak-anaknya kok berakhlak mulia, punya jabatan sampai meninggal husnul khotimah. Kenapa? Karena peran orang tua, terutama ibu yang selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imaman. Monggo kita alhamdulillah punya organisasi, kita hadiri. Alhamdulillah ada organisasi Fatayat atau Muslimatan punya NU, kita bersyukur. Coba tanpa itu runtuh, buat negeri ini runtuh nanti. Alhamdulillah kita masih dengar ibu-ibu baca apa Asmaul Husna di masjid-masjid, di musola-musola, mungkin di rumah-rumah. Itu menahan murka Allah. Itu menahan murka Allah. Soalnya itu menahan murka Allah. Kenapa?
dianggap sesuatu yang tidak menguntungkan bagi negara. Suruh bicara politik, hanya memikirkan dunia, uang dan uang, kebanggaan. Sampai kadang-kadang maaf ada orang yang membanggakan dirinya sendiri, orang tuanya sendiri. Apakah kemerdekaan itu hanya dikerjakan oleh seorang itu saja? Tidak. Karena ada orang yang begitu, Pak, Bu, hanya membanggakan orang tuanya, tapi nggak pernah orang lain dibanggakan. Ada nggak anak-anaknya Hasyim Asy'ari membanggakan dirinya? Kan tidak. Anaknya Ki Haji Ahmad Dahlan tidak. Kenapa? Itulah ikhlas di dalam melakukan kebaikan untuk negeri ini, tidak mengharap pujian. Lebih-lebih apa kita nggak sadar dulu kaum wanita, santriwati keluar ikut berperang, tempatnya di dapur umum peperangan, yang masak, yang laki-laki berjuang memanggul senjata. Wanita punya peran. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, begitu pula bapak-bapak. Katakan kepada mereka, aku titipkan Islam kepadamu. Katakan kepada mereka, aku titipkan Islam kepadamu. Aku titipkan negeri ini kepadamu. Lakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan apa yang kau miliki. Dan aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Aku titipkan Aisyah kepadamu. Itu insya Allah, Bu, ucapan itu dicatat oleh Allah. Dan kalau ibu-ibu bisa mewariskan anak-anak yang betul-betul memperjuangkan Islam, betul-betul berjuang untuk negeri ini, betul-betul untuk organisasi, subhanallah, pahala akan melimpah. Jangan malu-malu, jangan bosan-bosan, dan jangan ragu-ragu untuk mengucapkan itu. Jangan. Kita punya iman, kita punya harapan. Hidup adalah akhirat, tujuan akhir. Mudah-mudahan saja Allah memberikan kepada kita semuanya, bapak-bapak dan ibu, untuk selalu semangat hadir di pengajian-pengajian di masjid ini atau tempat lain, dan semoga diberikan keturunan-keturunan yang siap untuk menerima estafet kepemimpinan di negeri ini, yang merupakan aset bagi kita setelah kita tiada. Setiap apa yang dilakukan oleh anak cucu kita, pahalanya mengalir kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.